berulang gitu ya. Contoh yang tadi lagi adalah misalnya obsesifnya dia di itu kunci pintu ya. Jadi kompulsifnya dia berkali-kali mau ngecek bener nggak sih udah dikunci apa belum gitu ya. Obsesif kompulsif bukan hanya diderita oleh orang-orang dengan usia tertentu, tetapi bisa juga dialami oleh siapa saja ya. Tadi kan di video tadi itu sudah kita lihat bisa bentuknya macam-macam gitu ya. Bisa yang dalam bentuk perhatian yang dia nggak bisa lihat sesuatu yang tidak rapi misalnya gitu ya. Bisa juga yang keinginan untuk mengulangi perilaku, bisa juga dengan keyakinan tadi itu angka 13 gitu ya. Oke, maka tadi dikatakan itu bisa heredity, bisa juga adalah faktor lingkungan. Oke, ini kita segera harus aware ya teman-teman. Mungkin kita juga menderita ini gitu ya. Jadi sampai di sini kesimpulan kita adalah tidak ada orang yang 100% mentally healthy. 100% sehat mental tuh nggak ada gitu loh. Kadang-kadang kan kita juga menjadi pelaku obsesif kompulsif ini kan, ngecek pintu berkali-kali, nah misalnya gitu ya. Tapi hanya pada satu periode, bukan bukan seterusnya dalam hidup kita seperti itu, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok 3, silahkan. Kelompok 3 buka kamera dulu, baru siapkan video. Sambil menunggu kelompok 3, teman-teman, presensi sudah saya buka di Cyber, silahkan. Mulai dari jam 8 sampai jam 10. Karena lebih dari jam 10 Anda sudah tidak bisa presensi lagi. Kelas kita jam 8 sampai maksimal jam 10. Kurang siapa ini? Masih 6? Kurang 1 siapa? Aldo, Bu. Aldo. Sekarang videonya ditunjukkan, silakan. Oke. Baik, sebelumnya dari kelompok kami akan mempresentasikan terkait PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Berikut adalah videonya. Nggak bisa lebih besar toh, kamu nggak pakai laptop. Oke, ya. Nggak, Bu. 40-year-old male, he just finished out a seizure. He's in the parking lot, probation. He's a probation client. Veteran with PTSD. He's pointing a gun, play gun. Pointing a play gun. His finger gun. He's going like this. This is adult male. He has a history of seizures. Okay. According to the CL, he's PTSD combat vet. So Okay. he went unconscious, was shaking, came to, now he thinks he's a combat, so he'll sit up like that. You have to be careful touching him or you can come up swinging. Okay. Yeah, I won't touch him until he responds. How is his normal process? It's like once he's in this state, how long does it take him to get out? What's his reaction? It can be 20 minutes or so, Okay. yeah. Does he become combative in any way or hurt other If you people? touch him. If you touch him. If you touch him. Okay. This is all leftovers from when he was in Iraq, when he was over in the war. Okay. Okay. So, he'd been in some pretty horrific accidents. And, Zach, his friends. my name And is was stuck here, and the rest of the guy's body was Okay. over there. I'm a friendly, okay? Zach, this is a friend. Okay? So we'll just come back to the shade, okay? Thank you, Zach. He's a Can friend, you just come Zach. back to the shade? Zach, Okay? he's a friend. I'm a friendly, Zach. Okay, I was downrange. Okay? Now He's in Lambar. the cab. Okay. Does he come out slowly, or does he just kind of come out of it immediately? He slowly works his way out of it. Okay. And what do you see normally in him when he starts to come out of it? He'll start looking around like he's confused, Okay. you know, Be a what little more aware. happened. Okay. The AO is clear, trust me. Okay? That's been searched. Okay, the AO is clear. I just need you to get some cover into the shade, okay? Can you do that for me? I'm a friendly, Zach. I'm here to help you. Okay? Okay, the AO is clear. Just move back to the shade so we can get you some help, okay? Okay? Just move back.
back to the shade. There's a curve. Step up. Step up. There you go. It's mom. It's mom. Stay here with us. Here, stay here in the shade. Come back here in the shade. You come in the shield, let the medics check you out. Yeah, this is what you did last time. Are you all right, man? Let's go in the shade. Hit his head. Yeah. 1, 2, You're not real hard. Nice work, man. Come sit with us. You're welcome. Right, Uncle Gurney. We had a gentleman who had a seizure, which was a stress-related seizure. He has a history of PTSD. He's coming into the probation office here, so he has these seizures while he's under a tremendous amount of stress. Also reacting as if he was in combat in Iraq, where he experienced some PTSD events. With these patients, we don't run into very often. Seizure patients we do, but not with the PTSD related. So it's very unique. And what we like to do is take it very slow, keep the patient calm, because we don't know how they're going to react. We're able to talk to him now. He's now alert and oriented. And now we're going to just follow up with him at the hospital due to the fact he may have bumped his head. Ya, oke. Kelompok 3 PTSD singkatan dari apa? Post traumatic stress disorder. Post traumatic stress disorder. Yuk, Stress penjelasan disorder. verbal ya. Penjelasan verbalnya gimana? Ya Bu, gimana? Penjelasannya bagaimana? Oh ya, baik. Post traumatic disorder ataukah gangguan stres setelah traumatik itu biasanya terjadi setelah orang tersebut mengalami sebuah kejadian yang menyebabkan dia mengalami trauma. Jadi misalnya setelah kita mengalami sebuah kecelakaan atau kemalangan yang membuat kita mendapatkan trauma yang cukup berat. Misalnya pada video tadi, itu merupakan seorang veteran perang begitu, atau mantan tentara yang bertugas di Irak. Dan setelah sepulangnya dari Irak, dia mengalami yang namanya PTSD. Dia mengalami trauma yang sangat besar setelah dia pulang dari tugasnya di Irak. Nah, menurut ibunya sendiri, gangguan tersebut akan berlangsung selama 20 menit dan akan berlanjut atau lebih parah apabila ada yang menyentuhnya secara spontan. Jadi, dalam video tadi dapat dilihat bahwa para tim medis ini mengatasinya dengan cara yang perlahan pula. Ya. Post trauma stress disorder. Fokusnya di traumanya apa di stresnya ya? Kelompok 3. Post trauma stress disorder. Fokusnya di traumanya apa di stresnya? Trauma, Kalau kita, Ibu. ya, Ada fokus pada traumanya. traumanya, ya teman-teman. Post trauma stress disorder ada 2 kata, ada 2 terminologi gangguan. Yang pertama ada trauma, yang kedua ada stres. Tapi nggak usah kita menjadi kacau. PTSD itu adalah trauma, gitu ya. Fokusnya itu di trauma. Nah, jadi kalau disebutkan pengalaman itu traumatik, berarti pengalaman itu betul-betul menekan, gitu ya. Betul-betul stressful bagi seseorang itu, dan dia belum bisa move on dari pengalaman itu. Yang dicontohkan tadi adalah veteran, gitu ya. Veteran atau tentara yang bertugas di Iran. Iran apa Irak, Ferdinand? Iran ya? Oh, Bu, Irak. Irak ya, di Irak. Bisa juga adalah kasus kasus pemerkosaan, itu juga bisa trauma. Bisa juga adalah kasus bencana alam gitu ya. Yang pernah saya alami itu, saya punya klien itu yang itu loh, korban tsunami Aceh itu. Jadi kan korban tsunami Aceh itu anak-anak usia 11 tahun ke bawah yang orang tuanya meninggal karena tsunami, itu sebagian dibawa ke Pulau Jawa. Dibagi-bagi ke keluarga, panti asuhan gitu ya.
Nah, ini ada satu orang anak yang akhirnya diadopsi oleh sebuah keluarga. Anak ini selalu menangis menjerit-jerit apabila melihat keran kamar mandi itu loh. Keran kamar mandi itu kan kalau baknya penuh lalu airnya luber gitu ya. Dia selalu menjerit-jerit kalau melihat itu. Karena dia ingat tsunami itu. Nah, jadi sampai di sini PTSD itu artinya sebuah pengalaman yang menekan, menjadi trauma, dan belum selesai dengan pengalaman itu. Jadi dia mau melewati pengalaman itu belum bisa. Maka terjadi trauma gitu ya. Jadi sekali lagi PTSD itu adalah pengalaman yang menekan, yang stressful, yang membuat orang itu menjadi betul-betul terganggu dengan hal itu dan dia bilang belum bisa move on dari pengalaman tersebut. Bisa juga putus cinta itu ya. Putus cinta itu juga bisa membuat pengalaman itu menjadi traumatik. Jadi dia tidak ada keberanian untuk mengulangi hal tersebut. Nah, yang tadi itu kita lihat disebutkan ini, bahwa ini seriusnya harus hati-hati nih, gitu ya. Harus hati-hati menyentuhnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita harus ingat teman-teman, bahwa pengalaman psikologis itu selalu erat kaitannya dengan pengalaman fisikal. Bisa jadi orang PTSD itu menjadi dia agresif gitu ya. Bisa juga lalu dia menjadi inferior, bisa juga dia lalu menjadi sangat sedih, bisa juga dia lalu menjadi menarik diri gitu ya. Jadi betul-betul harus hati-hati menanganinya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Kita lanjut lagi ke kelompok 4. Kelompok 4 buka kamera dulu. Buka Selamat kamera pagi. dulu. Kelompok 4 buka kamera dulu. Semuanya. Siapa aja temanmu, Tabita? Selamat pagi Ibu dan teman-teman dari Semuanya sudah buka kamera belum? Kok saya belum melihat? Coba ini stop sharing dulu. Saya mau lihat siapa aja ininya, presenternya. Oh, Tabita siapa lagi? Martina, Kalista, Olga, Ahmad, Stefan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 lagi siapa? Kalista, 2 lagi temanmu siapa? Bentar Ibu. Yang belum ada siapa temanmu? Email dan Nancy Ibu. Email dan Nancy. Semua ya teman-teman ya, pada saat temannya presentasi tidak ada di ruangan, nanti semuanya silahkan ditulis di WhatsApp grup kelas ya. Baik, Tabita, ayo kita mulai. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah video tentang depresi. Berikut adalah videonya. Memang tidak ada suara ya? Maaf Ibu, di device saya sudah bersuara.
Teman-teman yang lain yang di ruangan Jimit, suaranya keluar nggak ya? Tidak ada suaranya, Tidak, Bu. Bu. Oh, di tempat Belum saya ada. juga. Bu. Coba volume dimaksimalkan. Oke, ya sudah, lanjut aja. Coba lihat di PPT-nya slide 1 tadi apa ya? Definisi atau apa ya? Baik, Bu. Saya akan share screen lagi ya. Ya. Ini, Bu. Jadi kelompok kami ini ingin mengampilkan presentasi ini berupa PPT. Presentasi PPT. Oke, yuk. Silakan. Baik, untuk penjelasan depresi ini, jadi gangguan depresi atau depressive disorder adalah gangguan di mana individu menderita ketidakbahagiaan dalam hidup yang terjadi terus-menerus. Gangguan depresi mayor adalah suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas kehidupan sehari-hari. Nah, jadi gejala depresi ini itu sangat terjadi dalam hal-hal setiap sehari-hari yang telah kita lakukan. Contohnya adalah ketika kita tidak nafsu saat makan, karena sebelumnya ada seseorang yang mengomentari tentang tubuh kita, ya, dan dia merasa jika dia itu sebaiknya harus mengurangi makanannya agar tetap kurus. Jadi dia untuk nafsu untuk makan itu tidak ada dan merasa depresi sendiri bahwa saya tidak makan, saya tidak akan makan agar selalu kurus. Nah, hal ini juga bisa terjadi ketika seseorang itu mengalami insecure. Kebanyakan seorang wanita itu mengalami insecure seperti dirinya itu tidak merasa cantik. Nah, timbul gejala depresi seperti dia harus merasa untuk memperbaiki penampilannya terus melalui berbagai upaya. Penjelasan video ini akan dibicarakan oleh teman saya yaitu Martina Alicia dan juga Nancy. Martina, mana Martina? Baik, dari video yang telah kita lihat bersama, itu tadi tuh ada gejala depresi, yaitu seorang perempuan remaja yang ketika dia bercermin itu dia melihat bahwa baju yang dia pakai itu tidak muat. Nah, kemudian dia mengalami tidak nafsu makan dan dia mengatakan bahwa dia mengalami lelah sepanjang waktu.
dari apa yang telah kita lihat, kita dapat menyimpulkan bahwa perempuan remaja tersebut itu kehilangan gairah hidup. Jadi dia tidak mood atau tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas. Dan ketika tadi dia ditanya oleh seseorang lewat pesan, itu dia kan tadi ditanya apa kabar hari ini gitu kan, bagaimana keadaanmu, terus dia dia kan tadi kan mengalami gejala depresi, tetapi dalam pesan tersebut dia membalas bahwa dia baik-baik saja. Nah, keadaan tersebut itu menggambarkan kisah atau kehidupan anak-anak remaja yang sekarang, yaitu ketika kita sebenarnya itu mengalami gejala depresi, tetapi ketika kita ditanya oleh orang lain apakah kita baik-baik saja atau bagaimana keadaan kita itu seringkali mengatakan bahwa kita baik-baik saja, tetapi secara batin kita berperang. Kita memikirkan banyak hal sendirian dan kita menghadapinya juga sendirian. Dan kita bahkan nggak pernah tahu atau sebenarnya nggak sepenuhnya sadar gimana sih gejala orang yang depresi itu, karena biasanya ketika kita melihat orang-orang itu mereka baik-baik aja, tetapi sebenarnya secara batin mereka berperang. Ya, Martina akan dilanjutkan oleh siapa atau sudah selesai penjelasannya? Oleh Nancy, Bu. Ya, Nancy mana? Nancy? Nancy ada nggak sih? Mohon maaf Ibu, jika Nancy belum ada, apakah sebaiknya ini langsung kesimpulan aja? Jadi Ya. kesimpulan terkaitnya antara video tadi itu apakah relate sekali dengan depresi seperti itu Ibu? Ya, oke, baik. Stop presenting ya. Teman-teman semuanya mohon perhatiannya. Satu catatan yang akan kita buat adalah yang pertama, ada pengalaman yang menekan, gitu kan? Pengalaman yang menekan yang kita bilang pengalaman yang membuat stres. Stres itu artinya tertekan gitu ya. Jadi ada pengalaman yang menekan. Pengalaman yang menekan itu mau diselesaikan dia nggak mampu. Tapi mau diabaikan juga dia nggak bisa. Misalnya mahasiswa mau mengikuti UAS. Itu stres lah ya, merasa tertekan. Karena apa? Harus belajar, materinya banyak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspektasi atau harapan dari orang tua, harapan dari diri sendiri untuk mendapatkan nilai 100. Bisa apa enggak? Sudah belajar, nanti kalau nggak dapat 100 gimana? Kalau nggak bisa menjawab bagaimana gitu ya. Apa kata teman-teman, dan seterusnya. Situasi itu menekan, membuat mahasiswa stres. Nah, itu disebutkan sebagai stres. Jadi ada pengalaman yang membuat orang tertekan, itu namanya stres. Nah, kalau stresnya itu terakumulasi, jadi tertumpuk gitu ya. Jadi misalnya tadi itu, misalnya mau UAS tadi itu ya, pengalaman mau UAS. Kemudian ditambah lagi, baru putus cinta. Baru putus cinta misalnya 2 hari yang lalu. Baru putus cinta itu kan merasa kehilangan, merasa kecewa mungkin, merasa marah gitu ya. Jadi tertumpuk dengan putus cinta ini. Kemudian pengalaman yang berikutnya, merasa tidak ada orang yang mendukung dia. Apakah teman-teman, apakah orang tua juga kayak cuek-cuek aja, teman-teman juga kayak cuek-cuek aja. Jadi ini terakumulasi gitu ya. Terakumulasi itu tertumpuk. Itu yang menyebabkan orang menjadi depresi. Jadi bisa dikatakan kalau awalnya adalah stres, tumpukan itu gabungan dari stres. Jadi potongan stres dari mau UAS, ditambah lagi baru putus cinta, ditambah lagi merasa tidak ada dukungan dari keluarga dan teman-teman. Ini kalau digabungkan jadi satu, lalu individu itu bisa menjadi depresi. Tadi kan PPT-nya kelompok 4 tadi itu depresi itu
disebutkan sebagai apa? Perasaan tidak bahagia gitu ya. Tidak bahagia karena begitu banyak hal yang apa ya terjadinya itu bersama-sama. Gitu ya. Oke, itu adalah depresi. Nah, ini kita serius harus hati-hati teman-teman. Kapan seseorang disebutkan stres, kapan seseorang disebutkan depresi. Itu ada lagi satu terminologi yaitu burnout. Burnout itu secara emosional lelah, kemudian dia tidak bisa lagi berprestasi gitu ya. Itu adalah burnout. Itu lanjutan lebih lanjut lagi daripada depresi. Ya, jadi ini depresi ini masih di tengah. Kalau depresinya ini sudah tingkatnya intensitasnya tinggi, maka kalau dibawa ke psikiater dikasih obat penenang gitu ya. Tapi kalau psikolog ya dikasihnya CBT. Namun demikian kalau intensitasnya tinggi, kalau dibawa ke psikolog juga nampaknya kurang efektif karena yang bersangkutan ini belum bisa diajak berpikir, diajak bicara gitu ya. Sehingga perlu ditenangkan dulu dengan obat. Ya, baik. Terima kasih kelompok 4. Silahkan kelompok 5 buka kamera PPT. Saya mohon izin ke toilet ya, sebentar ya. Bar, coba kamu langsung share screen aja Bar, biar kayak kedengeran suaranya apa enggak, dites bentar. Pernah nggak mengalami depresi? Ya, aku cukup. Udah, ada. Bar. Yuk, kita mulai lagi, silahkan. Kelompok 5. Akbar, Valencia, Muhammad, Aulia, Astrid, siapa lagi? Ines, Angelika, 1, 2, 3, Nohru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, komplit ya. Yuk, langsung saja yuk kita mulai. Baik, selamat pagi teman-teman. Teman saya izin mengirim screen record video yang sudah kami siapkan. Apa ini yang mau dipresentasikan? Tentang bipolar. Oke, silakan. Pernah nggak mengalami depresi? Ya, aku diagnosed as a bipolar, Kak. Oh, Ya. oh really? Iya, aku diagnosed as a bipolar.
udah berapa tahun ya? Bener, udah 4 tahun. Oke, sampai sekarang. Sampai sekarang. Berkurang atau Enggak, sama aja. sama Tapi aja? lebih ke udah lebih memahami aja sih cara menghadapi diri sendiri dan cara mandang ketika orang tuh beropini tuh nggak selalu salah. Sorry, istilahnya tuh lagi kumat lah. Apa yang kamu lakukan? A lot of bad things, pasti a lot of bad things. Tapi also sometimes good things juga. Jadi kayak kadang aku juga suka curhat sama papa. Karena walaupun nasihat dia belum tentu aku lakuin Kak. Cuman aku cuman butuh kehadirannya aja. Oh, kenapa nggak curhat ke mama? Nggak bisa. Beda aja gitu, feel-nya beda gitu. Kayak ke papa tuh lebih apa ya, karena aku longing for a dad figure. Jadi karena aku dari kecil sudah sama mama, kalau nangis, kalau apa ke mama tuh malah jadi aneh. Oh, jadi aku lebih kayak butuh validasi dari papa dibanding dari mama gitu. Berarti kamu benar-benar menguatkan diri kamu sih sebenarnya gitu ya, mencoba untuk struggle di situ gitu. Tapi your parents know about Tahu. Oke. Both, malah justru mereka yang menyarankan aku untuk kayak you should check yourself out gitu. Itu membuat kamu malu nggak sih? Dulu iya banget, karena aku mungkin dulu itu kan pandangannya kayak mental health gitu kan. Iya kan, maksudnya lagi kuat-kuatnya ya. Maksudnya kan orang-orang pasti kayak lemah. Enggak, itu tuh cuman aku kurang ini, kurang itu ya kayak gitu. Jadi malu pasti. Cuman akhirnya aku ketemu beberapa orang di hidup aku yang mereka tuh nunjukin, enggak kok nggak apa-apa, punya perasaan kayak gitu normal kok, kan manusia kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya sedikit demi sedikit kayak berani untuk ngomong lah gitu. Tapi siapa sih yang akhirnya bikin kamu tuh ya udah kuat banget gitu? Apa sih sebenarnya? Oke. Karena walaupun dia mungkin kadang advice-nya tuh keras, cuman he means well. Mungkin di momen itu nggak akan aku pakai, tapi dalam beberapa hari itu nanti akan nyangkut ke aku yang kayak, ya bener juga ya bapak gue ya gitu. Ada benernya juga ya gitu. Walaupun pas dinasihati apaan sih gitu. Cuman ntar setelah beberapa hari ya juga sih gitu. Penjelasannya apa? Kok nggak nampak bipolarnya? Bipolar itu apa toh? Baik, saya saya akan menjelaskan apa itu bipolar. Bipolar adalah gangguan kesehatan jiwa yang menyebabkan perubahan mood, energi, dan konsentrasi secara drastis atau tidak wajar. Dalam video podcast yang sudah ditayangkan, Tio berbagi pengalamannya dengan gangguan bipolar, membahas tantangan depresi, pentingnya memahami diri sendiri, dan peran dukungan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Ia merenungkan bagaimana belajar menerima dan mengekspresikan perasaannya dengan lebih bebas seiring berjalannya waktu meskipun awalnya takut dihakimi. Tio membagikan beberapa tips untuk bipolar. Yang pertama adalah memahami gangguan bipolar. Tio membahas perjalanannya dengan gangguan bipolar dan bagaimana ia belajar mengelola pengalamannya. Ia menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan hakikat perasaan seseorang, terutama dalam masa-masa sulit. Yang kedua adalah pentingnya dukungan keluarga. Dia menyoroti peran penting ayahnya dalam memberikan dukungan emosional yang menunjukkan bahwa validasi dari anggota keluarga bisa sangat penting dalam mengatasi tantangan kesehatan mental. Menerima emosi. Tio menjelaskan bagaimana awalnya ia merasa malu dengan emosinya, menganggapnya sebagai kelemahan, namun ia perlahan-lahan belajar bahwa merasakan dan mengekspresikan emosi adalah hal yang wajar yang membantunya untuk terbuka kepada orang lain. Selanjutnya adalah pertumbuhan melalui berbagi. Ia menyebutkan bahwa berbagi pengalaman dengan orang lain yang mengerti telah memberikan dampak transformatif, membuatnya merasa tidak terlalu terisolasi dan lebih berdaya dalam perjalanannya. Yang terakhir adalah belajar dari nasihat sulit. Tio merenungkan nasihat sulit yang diterimanya dari ayahnya, yang saat itu tidak selalu ia hargai tetapi kemudian ia anggap berharga.
menggambarkan dampak jangka panjang dari bimbingan orang tua. Yang kamu bicarakan itu kok panjang banget ya? Kok kayak banyak banget sementara yang kita lihat itu kok sedikit. Yang dialami orang bipolar itu kayak apa tuh? Yang dialami oleh orang bipolar itu dia itu mudah sekali untuk berganti suasana hati, Bu. Jadi mudah sensitif, mudah marah, dan dia mudah tersinggung. Namun bipolar itu terkadang hampir sama mirip dengan mood swing. Cuman kalau mood swing itu dia memiliki sebab. Dia memiliki sebab seperti aku habis ini, habis itu. Tapi kalau bipolar itu terjadi terkadang tanpa adanya sebab. Hati-hati ya teman-teman ya. Muhammad ya, jawabanmu keliru. Jawabanmu itu keliru. Maaf, Bu. Kalau kita bilang bipolar, ada 2 periode ada 2 episode yang harus kita pahami. Apa? Kelompok 5, 2 episode. Akbar, 2 episode dari bipolar apa? Akbar tidak tahu. Ines tahu nggak? Iya Bu, Astrid ada mau 2 jawab? fase yaitu episode mania sama episode depresi. Oke. Episode maniak itu apa? Kayak penderita itu ngerasa berenergi, terus lebih punya kepercayaan diri yang tinggi. Misal dia itu bicaranya sangat cepat, atau mungkin dia merasa lebih bahagia sedikit, mudah tersinggung juga. Kalau episode depresi itu biasanya perasaan sedih yang mendalam. Misal dia pada aktivitas yang dia sukai. Ya. Jadi artinya seperti yang dikatakan Muhammad tadi itu bahwa ini orang ini sensi, ini orang ini mood swing, ya enggak gitu. Sehari-harinya dia tidak ada pengalaman yang stres, ya dia hidup wajar kayak kita. Nah, tapi nanti apabila ada pengalaman yang membuat dia jadi stres, dia bisa masuk pada episode yang depresif, yang seperti dikatakan Astrid itu. Misalnya periode yang depresif itu dialaminya 3 minggu misalnya gitu ya. Nanti sesudah minum obat, sesudah mendapatkan banyak bantuan, lalu kemudian dia bagus. Jalan lagi 3 minggu, dia seperti orang biasa. Nanti kemudian 3 minggu lagi sangat bersemangat gitu ya. Nah, satu hal yang betul yang Muhammad bilang tadi, ini semua terjadi apakah episodenya itu depresif atau mania itu tidak ada sebabnya. Jadi tahu-tahu aja dia depresif, ya. Nah, itu tahu sembuh. Tadi yang kita lihat di video itu istilah yang dipakai itu kumat gitu ya. Istilah kumat itu istilah yang orang awam gitu kali ya. Tahu-tahu kumat gitu ya. Jadi mengapa terjadi kumat ya nggak tahu alasannya apa ya. Pokoknya tahu dia kayak gitu loh. Tanpa sebab. Tapi bukan artinya mood swing enggak. Karena ada hari-hari tertentu ya dia biasa aja. Sama seperti orang-orang lainnya. Ini saya cerita, saya pernah punya asisten biro saya, sekaligus dia adalah mahasiswa, ini mahasiswa saya. Asisten biro saya, sekaligus dia asisten yang sering membantu saya penelitian. Nah, saya nggak tahu bahwa dia itu bipolar. Ya. Lalu kemudian pada jadi kalau ada proyek penelitian itu kan hektik banget gitu ya. Hektik itu berkaitan dengan penjadwalan. Ketat banget, tanggal sekian sampai tanggal sekian harus ambil data, tanggal sekian sampai tanggal sekian harus scoring, tanggal sekian sampai tanggal sekian harus olah data, itu tuh waktunya tuh betul-betul sangat rigid. Nah, pada suatu hari saya bertanya pada temannya, si A ini saya lupa ya namanya ya, si A ini kemana? Kok dia belum setor scoringnya, kok udah lama nggak kelihatan, saya tanya gitu ya. Temennya yang lain, Bu, maaf, dia belum bisa diganggu. Lah memangnya sibuk apa? Istilah diganggu itu berarti kalau kita mendengarkan kan mungkin dia sedang punya kesibukan gitu ya. Bukan, Bu, bukan dia sedang sibuk, dia sedang kumat. Oh, dia sedang sakit. Iya, sakit apa? Kan gitu ya. Kalau kita dengar seorang bilang sakit kan, sakit apa gitu ya. Nah, baru temannya cerita, dia ini bipolar nih, sedang kumat gitu loh.
Sekarang dia ada di sebuah gunung. Nah, kita bayangin, wah nih udah kumat di gunung pula gitu ya. Jadi ini maniaknya, episodenya ini depresif. Kalau dia depresif, dia pergi ke gunung. Kita bayangin ya, dia berangkat ke gunung sendiri, bahaya apa enggak gitu kan. Karena kan namanya kalau orang kumat itu dia tidak bisa mengontrol kesadarannya gitu ya. Nah ini sangat bahaya sekali. Nah, sesudah saya tahu bahwa dia bipolar, kemudian segala macam ritme pekerjaan itu ya kemudian harus diatur lagi. Nah ini sekali lagi, kalau yang di video tadi kita lihat bahwa si penderita itu mengatakan ya sekarang biasa-biasa saja, tapi sekarang sudah lebih memahami. Kata memahami itu kita pegang teman-teman. Kalau dia bilang dia sudah lebih memahami dirinya, berarti dia lebih aware, penanda bahwa dia mau kumat gitu loh. Karena kalau sudah kumat yang episode yang depresif itu, betul-betul dia tidak bisa mengelola dirinya. Ya mau marah-marah aja, mau jengkel-jengkel aja, mau nangis ya nangis aja, mau sedih-sedih aja gitu ya. Jadi dia nggak bisa mengontrol dirinya. Sementara kalau yang episode maniak itu dia lebih bisa mengontrol dirinya, kita lebih suka melihatnya karena kan dia semakin bersemangat, nah gitu ya, itu menjadi lebih positif. Nah, jadi kalau dia bilang, saya sudah lebih bisa memahami diri saya, harapan kita berarti dia sudah lebih bisa mengelola dirinya terutama pada episode yang depresif. Ya, terima kasih kelompok 5. Ini mungkin kalau Anda recalling ya, kalau Anda mengingat-ingat kembali, mungkin ada tetanggamu, ada teman-temanmu, atau ada orang-orang di sekitarmu yang juga mengalami bipolar. Gitu. Jadi kita ngerti persis, oh itu yang namanya bipolar. Ya, oke baik. Kita lanjut ke kelompok 6, silahkan. Buka kamera dulu kelompok 6. Aurelia, siapa lagi? Regina, kelompok 6. Catherine, siapa lagi? Brilian, siapa lagi? Maria Lili, Anastasia, mana nih temanmu? 2 lagi ya? 2 lagi siapa nih? 2 lagi siapa nih? Kami berenam, Bu. Oh, Kurang Bimbo aja. kurang? Kurang Bimbo. Bimbo memang belum ada di sini. Oke. Ya. Video mana? Langsung kita mulai, silakan. Oke, baik. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan dan mempresentasikan sebuah video tentang gangguan amnesia disosiatif. Saya izin presentasi share screen ya. Amnesia disosiatif. Oke, yuk. Apakah video sudah muncul? Belum. Oh ya, sekarang sudah. Masih belum. Oke. Jadi di sini kami mengambil contoh dari film drama yang berjudul Daily Dose of Sunshine. Oh iya, bagus ini drakor ini ya. Ya. Suaranya keluar, Bu? Enggak. Gambarnya diperbesar bisa enggak ya? Cuma bisa segini soalnya portrait. Oke, yuk ya. Ini udah terdengar suara. Tadi terdengar suara, sekarang nggak ada ya? Terus ada video. Coba ini diulang bisa? Ada video lanjutannya. Oh,
Oke, sebentar. Kalau yang tadi tidak bisa diulang, lanjut aja Aurelia. Oke, soalnya hilang Bu tiba-tiba. Ya, ya. Oke, Lanjut selanjutnya aja, ada lanjut. penjelasannya. Oke. Sekian video dari kami. Jadi penjelasan secara lisan akan saya sampaikan. Tadi kami menampilkan sebuah drama yang berjudul Daily Dose of Sunshine, yang dimana drama ini sebetulnya ada berapa episode
itu ada 12-an. Nah, di sini menceritakan sebuah psikiatri yang mengatasi beberapa gangguan-gangguan mental. Kemarin ada bipolar, PTSD, dan lain sebagainya, dan seperti amnesia disosiatif ini. Nah, kesimpulan dari video tersebut, amnesia disosiatif itu adalah sebuah gangguan mental yang dimana ini terjadi karena adanya kejadian yang mengakibatkan orang itu memiliki trauma seperti kejadian pasca perang, terus pelecehan seksual, dan bencana alam. Nah, apa bedanya dengan amnesia biasa? Amnesia biasa ini terjadi biasanya dengan dia terjadi bentrokan atau sebuah luka dari sebuah kecelakaan. Nah, di sini tadi juga dijelaskan ada beberapa gejala amnesia disosiatif. Yang pertama itu ada kehilangan memori tentang periode waktu tertentu, kejadian, seseorang, dan informasi pribadi. Lalu, pribadi itu juga tidak yakin dengan identitas diri yang ia miliki. Lalu selanjutnya juga ketidakmampuan untuk mengatasi stres emosional dengan baik. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Tadi ada 4 tahap, ada 4 pengobatan. Yang pertama ada psikoanalisis, yang dimana kita memberikan kesempatan seseorang untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Lalu ada kognitif behavioral therapy atau CBT, yang dimana terapi ini berfokus pada perubahan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang berbahaya. Lalu yang ketiga ada terapi keluarga, yang dimana di sini harus adanya edukasi dari masing-masing keluarga. Dan yang terakhir ada teknik meditasi dan relaksasi, yang dimana di sini membantu untuk menangani gejala amnesia disosiatif dengan lebih baik. Nah, apakah amnesia disosiatif ini dapat sembuh? Ya, dapat sembuh ketika kita menggunakan waktu sebaik mungkin dengan terapi yang benar. Dan dari video tadi, ketika gejala-gejala tersebut ada di para teman-teman, jangan langsung di-self-diagnose bahwa kalian menderita amnesia disosiatif ya teman-teman. Sekian dari kelompok 6, terima kasih. Ya, kalau kita melihat dari katanya ya, dari unsur katanya, amnesia itu berarti tidak bisa mengingat, gitu ya. Nggak ingat gitu ya, tidak mampu mengingat. Kalau kita kan memikirkannya tidak mampu mengingat ya bisa apa aja kita nggak ingat gitu ya. Tapi kalau yang di sini tidak mampu mengingat hanya pada hal-hal tertentu. Dis itu berarti tidak ya, asosiatif. Jadi dia tidak bisa mengingat untuk mengasosiasikan hal-hal tertentu. Ya. Jadi yang disebutkan asosiasi itu kan melihat sebuah benda, kemudian kita mengasosiasikannya dengan apa. Misalnya kalau ballpoint gitu ya. Ballpoint asosiasi kita apa ya? Untuk nulis. Gitu ya. Gelas asosiasi kita untuk apa? Minum. Tapi bisa juga gelas itu dipakai untuk vas bunga misalnya gitu ya. Nah, ini dia tidak bisa mengingat sesuatu yang kemudian bisa dipakai untuk digabungkan atau diasosiasikan dengan sesuatu benda yang lainnya. Misalnya kalau dia melihat bolpen, dia bingung ini apa, benda apa, mau dipakai buat apa, nah itu dia nggak bisa. Itu yang disebut sebagai amnesia disasosiatif. Tapi itu hanya benda-benda tertentu ya teman-teman. Maka tadi pada pertanyaan bisa sembuh apa enggak, bisa. Kita bantu untuk mengingat kembali, kita latih supaya dia bisa pulih kembali. Terima kasih kelompok 6, kita lanjut ke kelompok 7. Silakan. Julia, kelompok 7, siapa lagi temannya? Tuti, Regina, Yunus, Sagita. Berapa orang ini? Kita ada 7 orang, Ibu. Kurang 2 siapa ya? Kurang 2? Siapa Yunus? 2 orang temanmu yang belum ada? Siapa ya?
Apa? Oke, ya sudah, kita langsung mulai saja. Baik, selamat pagi teman-teman dan juga Bu Lucy. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penyakit skizofrenia. Skizofrenia. Bisa tolong ditampilkan, Tata? Mana Tata? Tata siapa? Tasa kita ya? Sebentar, Bu. Bukan, Bu, beda lagi. Kalista, Bu. Suaranya dimaksimalkan, coba. Belum keluar ya suara ya.
Durasi berapa menit ini? Regina, durasi berapa menit ini? 6 menit, Ibu. Kita itu kan udah belajar kemarin ya tentang schizofrenia. Yang diminta itu kan video tentang penderita toh. Kok ini kok malah penjelasan gini ya? Oke, ya sudah stop sharing saja. Kamu silahkan cerita gimana? Oke, Bu. Jadi skizofrenia itu merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Ini mirip-mirip kayak halusinasi dan delusi tapi beda. Gejala yang pertama itu ada gejala negatif yang dimana kondisi ini individu ini menarik diri dari lingkungan sosial. Terus yang kedua itu ada fungsi kognitif yang dimana individu ini mendengar bisikan, melihat bayangan, dan delusi yang mengakibatkan aktivitas seseorang menjadi terganggu. Kayak gitu, Bu. Itu contoh nyatanya gimana ya? Oke, kalau orang itu menderita schizofrenia ini harus rawat inap ya teman-teman ya. Harus rawat inap di rumah sakit jiwa karena apa? Karena dia tidak bisa membedakan antara halusinasi dengan yang kenyataan, tidak bisa membedakan ilusi dengan kenyataan. Kemudian dia merasa dikejar-kejar, padahal sebetulnya enggak, gitu ya. Jadi ini ada obat yang harus diminum kalau di rumah sakit jiwa itu ya. Nanti dia kalau sudah tenang, baru kemudian dilakukan konseling kepada orang tersebut. Halusinasi itu apa, Sagita? Sagita ditanya terus hilang. Oh ada. Halusinasi itu apa, Sagita? Oh ya, sebentar Ibu. Halusinasi itu kayak muncul persepsi, jadi kayak setelah dia mendengar, melihat sesuatu, jadi kayak dia merasakan yang tidak benar-benar ada gitu, Bu. Misalnya apa itu? Jadi kayak dia berhalusinasi, dia menghayal gitu, Bu. Dia menghayal. Seolah-olah Iya. menjadi putri raja, misalnya itu ya. Menghayal. Iya. Misalnya menjadi pemenang kontestan kecantikan, kayak gitu ya. Itu adalah halusinasi. Iya. Di masyarakat kita sering mendengar istilah halusinasi. Kalau ilusi itu apa, Tuti? Tuti. Oh, ditanya Tuti. Sebentar ya, Bu. Tuti itu apa? Ilusi itu apa? Ilusi itu adalah kesalahan persepsi yang terjadi ketika seseorang itu salah menafsirkan rangsangan dari salah satu atau beberapa panca indera. Jadi ilusi itu berkaitan dengan panca indera ya. Di-mute dulu itu, Tuti. Di-mute dulu. Bentar ya, Bu. Nah, ilusi itu berkaitan dengan panca indera. Seolah-olah saya mendengar sesuatu, seolah-olah saya mencium bau sesuatu, itu berkaitan dengan ilusi. Jadi kalau halusinasi itu dari pikirannya sendiri, tapi kalau ilusi itu rangsangnya itu dari luar, yang kita terima dengan panca indera kita. Namun semuanya itu tidak nyata. Oke, baik. Terima kasih kelompok 7. Silahkan kelompok 8. Yang belum presensi, segera presensi ya.
Stefanus, siapa lagi temanmu? Angelika, terus apa lagi? Sagita keluar saja. Bukan keluar. Tutup kamera, kamu udah selesai toh? Iya, Bu. Iya, Terima Maria kasih, Bu. Teresia. Maria dengan siapa itu? Ini Teresia sama Valentina, Bu. Soalnya device kami berdua bermasalah, jadi kami lewat ini Maria Teresia. Boleh nggak, Bu? Enggak lah, sendiri-sendiri. HP kamu punya kan? Punya, Bu, tapi tadi jaringannya jelek, jadi terkeluar, Bu. Ini kamu di mana posisi sekarang? Di asrama, Bu. Asrama mana? Asrama Unika. Oh itu, dormitory itu maksudnya? Iya. Oke, ya sudahlah. Siapa lagi temanmu yang lain? Valentin Pokniange, Bu. Berapa orang? Itu 3 ya? Jadi baru 4 nih sama Stefanus. Siapa yang belum masuk? Siapa Stefanus temanmu yang belum ada di sini? Ada Anggun, Triwayuni, terus Putri. Triwahyuni nggak ada tau di sini. Ada, Bu, ada. Nih. Udah muncul. Terus apa lagi? Anggun hadir, Bu. Anggun buka kamera. Siapa lagi Stefanus? Sudah ya? Ya, yuk Angel kita sama mulai. Melisia belum on cam, Bu. Siapa? Melisia ada. Mana? Angel. Udah komplit ya? Yuk kita mulai. Oke, baik. Selamat pagi, Bu Lucy dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan video tentang paranoid personality disorder atau gangguan kepribadian paranoid. Ya, Jadi akan paranoid. Silakan. di-screen oleh Angel. Mana kok belum muncul? Ayo, cepat. Lama. Siapa tuh yang mau presentasi nih? Wah, kok lama ini? Gimana ini? Datanya, Bunda. Ya sudah, gini aja. Ini kita pindah aja dulu ke kelompok 9, habis kelompok 9 baru kelompokmu lagi, baru balik kelompokmu. Bisa apa enggak ini? Kalau nggak bisa, kita pindah dulu aja kelompok 9. Ini stop sharing aja dulu.
Kelompok 9, mari silahkan. Nanti setelah kelompok 9 kembali ke kelompok 8. Kelompok 9 mana? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sabian. Sabian sama siapa? Benar, belum pada on cam. Sabian temanmu mana? Ya, sebentar, Bu. Kelompok 9 buka kamera. Ya sudah Sabian, kalau cuman kamu aja nanti tinggal ditulis saja di WhatsApp grup kelas siapa yang presentasi. Kalau kamu sendiri ya enggak apa-apa. Yuk kita mulai aja Sabian. Baik, saya dari perwakilan kelompok 9 akan mempresentasikan tentang narsistik. Mungkin teman saya bisa share screen. Kailin bisa. Itu kasus dari narsistik yang kelompok kami. Suara bisa dikeluarkan?
Penjelasannya bagaimana? Oke, saya akan menjelaskan tentang narsistik ini. Jadi, definisi narsistik itu adalah seseorang yang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Narsis adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang merasa kagum dengan dirinya sendiri dan mementingkan dirinya sendiri. Narsistik ini nggak selalu buruk, ada juga sisi baiknya, yaitu dengan narsistik ini kita bisa meningkatkan self-branding kita. Tapi kalau misalnya udah menjerumus ke hal negatif, itu bisa seperti contoh kasusnya Mario Dendi itu. Nah, lalu gejala yang dapat dilihat dari kasus Mario Dendi ini adalah yang pertama, menganggap orang lain rendah. Nah, kalau mungkin kalian masih ingat kasusnya Mario Dendi itu kan menganiaya seseorang, bahkan sampai masuk rumah sakit. Nah, itu sudah termasuk gejala dari narsistik. Yang kedua, memiliki sedikit empati dan tidak peduli pada perasaan atau kondisi orang lain. Kalau kalian ingat lagi dan bahkan menonton video penganiayaannya itu, si korban ini udah tepar, udah tergeletak di jalan, tapi Mario Dendi tetap mukul atau bahkan menendang. Nah, itu gejalanya. Dan yang ketiga, sombong. Dan yang keempat, merasa dirinya paling hebat. Lalu, penyebab di kasus ini adalah pola asuh orang tua Mario Dendi, di mana orang tua Mario Dendi itu, bapaknya itu kan dulu pejabat Direktoral Jenderal Pajak, dan sekarang udah enggak lagi. Nah, pola asuh ini menyebabkan anaknya dimanjakan dengan harta, dan dia terbiasa tumbuh dengan harta, dan dia merasa kalau value diri itu terikat dengan kekayaan. Jadi dia merasa dia punya uang, dia punya kuasa. Jadi itu rangkuman yang bisa saya sampaikan mewakili kelompok 9, Bu. Terima kasih. Ya. Narsistik ya. Tadi presenter mengatakan narsistik itu melihat diri sendiri, kagum pada diri sendiri ya. Kata kuncinya adalah kagum pada diri sendiri. Memandang bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling kuat, dia yang paling benar, sementara orang lain itu tidak ada yang seperti dia. Oke, baik. Terima kasih kelompok 9. Kelompok kembali ke kelompok 8. Silakan kelompok 8. Kelompok 9 ini yang presentasi hari Rabu ya, betul Sabian ya? Sabian? Iya, Bu, gimana? Kamu presentasi hari Rabu toh? Iya, itu iya berarti, Bu. Iya, kemarin kan kelompok 8, berarti minggu ini 9 ya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, kelompok 9 sekarang, silakan. 8 tuh, Bu. 8, maaf. Mana? Yesus Tuhan. Mau kau habis dari saya. Sudah buka. Siapa yang bagian layar? Ini benar tidak sih? Ini sudah kelihatan tidak sih? Sudah kelihatan. Oh, sudah. Sabar. Udah. Suaranya nggak bisa keluar. Ini bukan dari laptop toh ini, kok kecil-kecil gini ya? Dari HP toh nih? Iya, Bu, dari HP. Kenapa kok nggak dari laptop? Karena tadi bermasalah, Bu, device kami yang laptop. Jadi kami pakai HP teman. Oh, harusnya kan teman lain yang membantu. Masa di kelompokmu nggak ada laptop yang bisa dipakai? Nah, ini suara nggak ada, tulisan terlalu kecil, gimana nih?
Oh, double ya? Coba saya kasih bantu share screen ya. Kita Katanya. tidak punya waktu lama ini karena jam 10 harus selesai. Sudah sebisanya saja, silakan. Ini kelompok 8 ini gimana toh, mau presentasi apa enggak toh ini? Kalau mau presentasi segera, kalau nggak mau ya sudah ditinggal aja. Nggak siap ini. Ya, langsung dijelaskan gimana ini. Oke, jadi kita kan hari kali ini bahas soal paranoid. Nah, paranoid itu kondisi di mana kita memiliki rasa tidak percaya diri yang sangat tinggi dan cenderung curiga secara berlebihan kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Nah, beberapa penyebabnya menurut para ahli itu bisa karena faktor genetik ataupun gangguan kejiwaan tertentu kayak skizofrenia atau gangguan cemas kayak gitu. Nah, bisa juga paranoid ini bisa juga karena trauma masa lalu atau penyalahgunaan nafsa, mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Nah, itu juga termasuk. Nah, paranoid ini gejalanya tuh ditunjukin dengan biasanya tuh seseorang yang kena paranoid ini dia tuh memiliki khawatir yang berlebihan kepada orang lain. Jadi saat bersosialisasi itu dia memikir kalau orang tersebut itu memiliki motif tersembunyi terhadap dirinya. Seperti di contoh yang tadi itu saat istrinya tuh ajak mereka buat kayak ohio, suaminya tuh gak mau karena suaminya pikir nanti istrinya bakal jual rumah yang mereka tinggal dan kabur gitu. Terus orang yang paranoid juga cenderung itu menganggap dirinya tuh dieksploitasikan oleh orang lain kayak gitu. Juga sulit untuk memaafkan orang lain, juga cenderung menyimpan dendam. Mereka juga cenderung itu bersifat sangat agresif. Di akhir videonya tuh seperti yang tadi dia katakan bahwa kadang kalau suaminya kambuh, dia tuh jadi berperilaku ke istrinya sangat berlebihan dan istrinya tuh
cara mengatasinya dengan awalnya tuh ngobrol pelan-pelan, tapi lama-lama menurut dia tuh nggak cocok, jadi dia biasanya pergi menghindar biar suaminya tenang dulu, baru dia ngobrol sama suaminya. Nah, cucu-cucunya juga jadi sulit untuk interaksi sama kakeknya ini karena dia sangat agresif dan pemarah. Nah, beberapa cara mengatasinya itu ada namanya psikoterapi. Psikoterapi yang digunakan di sini itu psikoterapi kognitif behavior terapi atau CBT. Nah, terapi ini dianggap sebagai metode pengobatan yang efektif karena bisa membantu pasien dalam menyelesaikan pola pikir dan perilaku dia yang menyimpang. Terus ada juga pemberian obat-obatan kalau paranoid itu sudah berlebihan atau membuat pasien itu sangat berlebihan, sangat agresif dan sebagainya tuh, itu bisa dilakukan dengan pemberian obat-obatan. Dan dukungan dari orang terdekat, keluarga itu sangat perlu untuk membantu pasien keluar dari paranoidnya dia. Sekian dari kami, terima kasih. Oke. Jadi kalau gitu pada intinya gangguan paranoid itu apa tuh? Gejala yang ditunjukkan? Ada kekhawatiran gitu kan? Ada kekhawatiran, ada ketakutan, tetapi ekspresi itu bisa ditunjukkan dengan agresivitas gitu ya, atau bisa jadi juga ditunjukkan dengan inferioritas. Baik. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua sudah mempresentasikan. Yang tidak ikut presentasi dalam kelompok pagi hari ini, nanti silahkan ditulis nama dan NIM-nya di WhatsApp grup kelas ya. Teman-teman, saya baru menyadari ya bahwa aku tuh keliru ya buat jadwal ya. Kalau sekarang tanggal 2 kuliah, berarti hari Rabu kita tidak kuliah ya? Iya, nggak kuliah, Bu. Iya, Bu. Kita Kuliahnya mau, Senin. kita mau gitu ya, memang ya? Iya, memang gitu, Bu. Di grup sudah Bu Lucy share. Mau Iya. diganti apa mau tetap gitu? Tetap gitu aja? Halo? Semuanya silahkan berpendapat ya. Mau tetap jadwal begitu ataukah mau diganti? Salah saya buat jadwal ya ternyata ya. Ya sudah, kita bicarakan di grup aja ya. Yang belum presensi silahkan presensi, 10 menit lagi saya tutup presensinya. Terima kasih untuk semuanya. Minggu depan adalah materi yang berikutnya ya dari kelompok 9 ya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.